A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, kemudahan yang diberikan kepada kita untuk melakukan ketaatan, kemudian juga kekhusyuan yang kita rasakan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat-nikmat yang tidak akan mungkin dapat dihargai dengan harta benda dunia. Kita syukuri segala nikmat tersebut dengan harapan mudah-mudahan Allah tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sebagai menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan juga salam kepada beliau. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini sebagaimana biasa setiap hari Sabtu malam Ahad di masjid kita ini, Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini, kajian kita adalah usaha-usaha untuk mencapai kelembutan hati. Banyak usaha yang boleh kita lakukan, yang bisa kita lakukan di dalam melembutkan hati kita. Di antaranya adalah dengan mengokohkan dan menumbuhkan nilai tauhid yang sudah ada di dalam hati kita masing-masing, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melalui kajian tauhid, insyaallah hati kita akan lembut. Ketika kita mengkaji Allah yang maha tinggi, maka kita akan merendahkan diri di hadapannya. Ketika kita mengkaji tentang Allah yang maha mulia dalam kajian tauhid, maka kita akan menghinakan diri di hadapannya. Maka menghinakan diri di hadapan Allah yang maha mulia adalah usaha untuk mencapai kelembutan hati. Inilah yang mau kita bahas, yaitu judul yang kedua dari 12 judul berkaitan dengan usaha-usaha mencapai kelembutan hati. Nanti di dalam kajian tauhid kita meyakini Allah maha kuat, maka kita mengakui kelemahan yang ada pada diri kita, maka hati kita akan lembut. Kemudian kita meyakini Allah maha sempurna, maka kita akan mengakui bahwasanya kita memiliki kekurangan. Maka dengan usaha merendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi, menghinakan diri di hadapan Allah yang maha mulia, kemudian memperakui kita lemah, memperakui kita kurang, maka insya Allah hati kita lembut, dan kelembutan hati itulah yang akan melayakkan kita menjadi seorang hamba. Karena hamba Allah yang mulia itu adalah hamba Allah yang memiliki hati yang lembut. Hati Rasulullah lembut, Allah memuji hati Rasulullah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum.
Dengan rahmat Allah lah wahai Muhammad, hatimu lembut terhadap orang-orang beriman. Bahkan Rasulullah juga mengasihi orang-orang yang belum lagi memeluk Islam, orang-orang kafir. Bahkan juga mengasihi musuh, yaitu kasih sayang Rasulullah kepada musuh, yaitu kasih sayang yang bersifat manusiawi, yaitu menyelamatkan mereka dari kekufuran mereka, sehingga mereka dapat terselamat dari keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Jadi kajian kita adalah tertumpu pada bagaimana usaha untuk mendapatkan kelembutan hati. Karena kalau hati kita lembut, ramailah orang mendekat kepada kita. Tapi kalau hati kita keras, maka banyaklah orang yang akan berpaling dan menjauh dari kita. Sambungan ayat tentang Rasulullah tadi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah kamu berhati keras dan berkata kasar, niscaya mereka akan berpaling dari. Sementara kita ingin semua orang yang ada di sekitar kita itu mendekat kepada kita. Pasangan hidup kita mendekat kepada kita, anak cucu kita mendekat kepada kita, kaum kerabat mendekat, jiran tetangga mendekat, sahabat mendekat. Nah, apabila kedekatan itu kita dapatkan, maka kita dapat membangun umat ini. Karena umat ini dibangun dengan kebersamaan. Kebersamaan itu adalah apabila antara satu dengan yang lain saling mendekat, antara satu dengan yang lain. Maka hati yang lembut menjadi penentu. Maka kita berusaha, mudah-mudahan pengajian kita ini yang sekali seminggu ini sedikit sebanyaknya adalah sebagai usaha kita untuk melembutkan hati kita. Allah yang maha mulia, kita menghinakan diri di hadapan Allah. Mulia. Kata mulia di dalam bahasa Arab adalah karim. Allah karim, Allah yang maha mulia. Al-Quranul Karim berarti Al-Quran yang mulia. Makna karim dari sisi bahasa adalah kasirul ata, yaitu banyak memberi. Orang yang banyak memberi kita sebut orang itu orang yang karim, yang mulia. Bapak itu mulia karena banyak memberi. Al-Quran disebut karim karena Al-Quran banyak memberikan pemberian. Pemberian yang berharga yang diberikan kepada kita melalui Al-Quran adalah petunjuk, sehingga kita tahu mana baik, mana buruk, mana yang menyelamatkan, mana yang mencelakakan, mana yang mendatangkan keberuntungan, mana yang bisa membawa kerugian. Melalui Al-Quran nampak jalan ke surga itu. Dan Al-Quran juga memperlihatkan jalan ke neraka. Apabila nampak jalan ke surga, mudah bagi kita untuk menempuhnya. Apabila terlihat jelas juga jalan ke neraka, kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, sehingga kita menjauh, menghindar dari jalan ke neraka itu. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru ke Darussalam, surga. Nah, Allah juga menyebut langkah-langkah syaitan yang menyeru ke neraka. Maka Al-Quran banyak memberi. Al-Quran yang banyak memberi disebut Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Quran itu mulia karena firman Allah. Allah maha mulia. Apabila Allah maha mulia, maka firmannya pun mulia. Maka disebut Al-Quranul Karim dari Allah Al-Karim. Nabi Muhammad juga disebut sebagai Rasulun Karim. Rasul Karim, Rasul yang mulia karena banyak memberi.
Apa pemberian yang diberikan oleh Rasul kepada kita? Yaitu wahyu yang baginda terima disampaikan kepada kita. Karena tidak ada di antara kita yang bisa menerima wahyu langsung dari sisi Allah. Kemudian bukan hanya setakat menyampaikan wahyu, Rasulullah juga menjelaskan makna atau kandungan dari wahyu tersebut, sehingga tidak ada dari wahyu yang disampaikan itu yang tidak kita fahami. Jadi Rasulullah sendiri yang mentafsirkan Al-Quran. Nah, itu disebut dengan tafsir bil ma'thur, tafsir Al-Quran dengan hadis. Rasulullah dengan hadis baginda menjelaskan Al-Quran. Maka Rasulullah disebut sebagai yang memberi, banyak memberi. Rasulun Karim, Ar-Rasulul Karim. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, banyak memberi. Apa pemberian Allah kepada kita? Rasanya sebut sajalah apa yang berkaitan dengan hidup kita, itu adalah pemberian Allah. Apa saja yang kita miliki pada hari ini itu adalah pemberian Allah. Iqra wa rabbukal Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu wahai Muhammad, al-akram, yang maha mulia. Bagaimana memahami Allah maha mulia? Melalui ayat ini, melalui ayat yang sebelumnya, dan melalui ayat yang selepasnya. Ini ayat yang ketiga ini. Ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Berarti ada dua ayat yang mendahului ayat tentang Allah yang maha mulia. Maka dua ayat yang sebelumnya itu menerangkan tentang Allah yang maha mulia. Sehingga ayat yang ketiga itu adalah menyatakan atau menetapkan bahwasanya Allah adalah yang maha mulia, yang kemuliaannya itu dapat diketahui melalui penciptaan diri kita. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu, yang Tuhanmu itu adalah khalaq. Khalaq, menciptakan. Kalau disebut kata menciptakan, berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Itu makna menciptakan, dari tidak ada menjadi ada. Adakah selain Allah mampu menciptakan sesuatu? Tidak. Selain Allah itu merakit atau menyusun atau membentuk, tetapi tidak menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ada di antara manusia yang membuat patung umpamanya, tetapi apakah patung itu dari tidak ada menjadi ada? Tidak. Manusia membuat patung itu dari tanah umpamanya, dari batu dicampur dengan air, kemudian dibentuk sedemikian rupa, dipahat. Nah, itulah dia. Tetapi sebelumnya dari tidak ada sama sekali. Tidak. Dari yang sudah ada kemudian membentuknya menjadi ada. Maka selain Allah tidak boleh disebut menciptakan. Hanya Allah yang mencipta, dari tidak ada menjadi ada. Kita ini sekarang ada enggak kita sekarang di masjid ini? Ada. Tapi 100 tahun yang lalu ada kita? Tak ada. Setetes air pun tidak. Awal kejadian kita dari setetes air. Tetapi 100 tahun yang lalu setetes air pun tidak, dari tidak ada, minal adam, dari tidak ada. Kemudian Allah ciptakan ayah kita, Allah ciptakan ibu kita, ada air di ayah kita, ada air di ibu kita. Kemudian air ayah, air ibu bertemu, kemudian berlaku pembuahan, melekat di dinding rahim, dari setetes air berubah menjadi segumpal darah, jadi sebongkah daging. Ini siapa yang menciptakan ini? Allah. Nah, Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari tidak berbentuk
sehinggalah kita berbentuk pada hari ini, ada rupa kita pada hari ini. Ketika sebagai setetes air, ada bentuk rupa kita. Ada kepala, tangan, kaki? Tidak. Sekarang ini nampak bentuk rupanya, gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, jelita-jelita. Lupa siapa yang menciptakan. Cantik nampaknya ini cucu nenek ini. Ya, siapa dulu neneknya? Lupa Allah Ta'ala. Comel nampaknya anak bapak ini. Ya, siapa dulu maknya? Padahal Allah lah yang membentuk rupa manusia. Yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupamu di dalam rahim seperti mana yang Dia kehendaki. Ayahnya kulitnya putih, emaknya kulitnya putih juga, anaknya kulitnya ada yang seperti itu. Berarti ayah ibu bukan yang menentukan. Ayah emak tinggi-tinggi, anak yang lahir rendah. Macam bisa jadi seperti itu? Allah yang menciptakan dan membentuk rupa manusia. Nah, apabila Allah lah yang menentukan kita dari tidak ada menjadi ada, bentuk rupa kita, rezeki kita, umur kita, ilmu kita, pasangan hidup kita, keturunan kita, semua yang berkaitan dengan kita Allah yang menentukan, berarti Allah adalah yang maha. Lupa judul pengajian. Yang maha mulia. Apa makna mulia? Yang banyak memberi. Panjang-panjang penjelasan, lupa pangkal. Kita mulai penjelasan itu dari awal ayat surah Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Kita beri contoh menciptakan diri kita dari tidak ada menjadi ada, yang tak berbentuk sekarang berbentuk. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi banyak di antara kita ini yang tertipu dan terpedaya. Allah yang menciptakan, selain Allah yang diingat. Allah yang menentukan, selain Allah yang disebut. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang berhati keras. Orang yang berhati lembut memuliakan Allah yang maha mulia itu. Allah yang maha banyak memberi itu dimuliakan. Bagaimana cara memuliakan Allah yang banyak memberi itu? Bersyukur kepadanya, senantiasa memujinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaikkan bentuk rupa aku ini. Ini doa ketika kita di depan cermin. Sebagaimana Engkau ya Allah telah membaikkan bentuk rupa aku ini, maka baikkan pula lah akhlakku ya Allah. Akhlak kita pun Allah juga yang menentukan. Kita orang yang jujur kah, orang yang pemurah kah, orang penyabar kah? Yang menentukan kita itu dengan akhlak kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta, ya Allah, tuangkanlah penuh-penuh kesabaran dalam hati hamba ya Allah. Karena kesabaran itu sebenarnya dari Allah. Apa doanya dalam Quran? Rabbana, tuangkanlah kesabaran penuh-penuh ke dalam hati hamba. Rabbana afrigh alaina sabran. Tuangkanlah kesabaran ya Allah, karena dalam menjalani ujian hidup ini berat. Maka kalau tidak adalah bekal kesabaran, kita bisa terpelanting, tercampak, sehingga tidak lagi berada di atas jalan yang benar. Ya Allah, berikanlah kepada hamba kesabaran. Jadi kita orang yang sabar. Nah, kesabaran, kemudian ketenangan yang kita miliki itu
Itu adalah pemberian dari Allah Al-Karim. Maka orang yang lembut hatinya, ketika dia melihat dirinya, apapun yang dia lihat dari dirinya akan menghantarkannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang ia miliki berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan hidupnya adalah pemberian dari Allah yang maha mulia, Allah yang maha pemurah dalam memberi. Iqra wa rabbukal akram. Apa sambungannya lagi? Itu dua ayat sebelumnya tadi yang kita sampaikan. Dua ayat selepasnya, alladzi 'allama bil qalam. 'Allama berarti 'allama berkaitan dengan ilmu kan? Ilmu. Kita punya ilmu sekarang? Punya. Tahu kita mana yang baik, mana yang buruk? Tahu. Ilmu yang kita miliki itu dari Allah juga. 'Allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia, memberi ilmu kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia itu. Jadi yang membuat kita berilmu sekarang ini adalah Allah. Orang bertanya, kemudian kita bisa jawab. Ini apa hukumnya ini, Pak? Oh, ini dia dalilnya dari Al-Quran, ini hadisnya. Bisa kita menjawab, berarti kita berilmu. Ilmu yang kita miliki itu sehingga kita bisa menjawab pertanyaan orang lain itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lihat diri, pandai saya ya. Apa saja ditanyakan orang saya bisa jawab. Nah, dia lupa yang membuat dia bisa menjawab itu adalah Allah. Kita yang buat kita bisa menjawab atau Allah yang membuat kita bisa menjawab? Nah, ini diulang balik ini supaya kokoh. Dulu ada ibu guru mengajar matematika 40 tahun lamanya sampai pensiun, sampai S2, S3 matematika, fisika, biologi, pandai, semua rumus-rumus dia tahu. Kalau kita tanya, di luar kepala dia jawab. Setelah itu pensiun 10-15 tahun, tak ada lagi mengajar, tak ada lagi tengok buku. Cucu pun dah besar, bertanyalah ke neneknya, "Nek, ini rumus matematika ini macam mana caranya nenek menyelesaikannya?" Cucu, dulu nenek bisa nih, dulu. Sekarang kemana pergi ilmu itu? Allah ambil kembali. Karena bukan kita sebenarnya yang menguasai ilmu yang ada pada kita. Kalau kita yang menguasai, kita bisa mengeluarkan sesuka hati kita. Tetapi apabila ilmu itu adalah dikuasai sepenuhnya oleh Allah, maka kita bergantung sepenuhnya kepada kemurahan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri, tahulah kita. Allah tak beri, tak tahu kita. Banyak tidak orang yang di penghujung usianya tak tahu apa-apa lagi? Oh banyak. Dulu bukan main lagi. Duit itu dengan warnanya aja tak perlu tengok angkanya dah tahu dia. Ah, ini 5.000 nih. Tak perlu lihat angka, 10.000 nih. Cepat itu yang 100.000 cepat itu. Ini 100.000. Tetapi ketika Allah panjangkan umurnya, kemudian Allah tarik ilmunya, tak tahu lagi. Diberikan duit kepada dia, kertas katanya. Kertas yang kita kasihkan, duit katanya. Ah, terbalik pula. Bagaimana dia bisa tidak mengetahui selepas dia mengetahui? Karena sebenarnya ilmu itu adalah pemberian dari Allah yang maha pemurah. Allah yang maha pemurah itu disebut Allah yang maha mulia. Masih tahu duit sekarang nih? Masih bisa membedakannya dengan kertas biasa? Maka muliakanlah Allah yang maha mulia yang masih memberikan ilmu. Tapi jangan hanya setakat memahami duit. Duit itu untuk apa? Punya ilmu itu hendaknya. Untuk apa duit itu? Untuk disimpan. Ini kan sudah mulai susah menjawabnya kan? Untuk disimpan? Enggak.
Ini sebentar lagi ini kita mau berkorban. Satu bahagian di masjid kita ini berapa? 2 juta? 2.500.000, ada 2.600.000. Bagaimana? Kita infakkan? Sebenarnya itulah yang mau kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Jangan bergantung kepada nanti ahli waris saya nanti akan berkorban untuk saya. Enggak. Sebelum meninggal, kita lah berkorban. Emak saya 4 hari yang lalu baru meninggal dunia. Tetapi dia sudah menyebut saya akan berkorban. Nah, sisihkannya uang langsung. Bukan untuk beliau saja, untuk ayah juga. Mestinya kami lah untuk ayah. Tapi dia, saya mau berkorban di pondok A. Jadi beliau dengan ayah sudah mengantarkan nama sebelum meninggal dunia, mau berkorban di pondok. Beda menginfakkan harta semasa hidup dengan menginfakkan harta oleh ahli waris selepas meninggal dunia. Beda. Karena ketika masih hidup ada terasa berat di dalam menginfakkan harta. Nah, berat itulah yang akan diberi ganjaran. Karena harta itu milik kita. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk melepaskan milik kita itu. Nah, itulah dia pengorbanan sebenarnya. Jadi berkorban itu sebenarnya adalah melepaskan hak milik kita. Siapa orang yang besar pengorbanannya? Orang yang paling banyak melepaskan haknya. Dulu ada anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ini syariat berkorban semenjak Nabi Adam alaihi salam. Siapa yang memberikan binatang ternak sehingga menjadi miliknya? Siapa yang memberikan hasil sawah itu sehingga menjadi miliknya? Allah. Tetapi si Qabil, si abang ini, dia berikan yang buruk-buruk dari hasil usahanya. Sementara si adik memberikan yang baik-baik dari hasil usahanya. Apa sebab yang baik-baik? Karena semua yang ia terima itu semuanya dari Allah. Maka ketika berkorban melepaskan hak, sebenarnya bukan melepaskan hak, memberikan harta kepada yang berhak sebenarnya. Yang memilikinya sebenarnya adalah Allah. Yang memiliki harta itu sebenarnya adalah Allah. Harta pada kita itu hanyalah titipan saja. Pemilik yang sebenarnya yang memiliki hak ke atas harta kita itu adalah Allah. Maka ketika memberikan kembali kepada Allah, maka kita sebutlah berkorban. Nah, maha pemurahnya Allah bukan meminta yang berat-berat, enggak. Hanya 2.500.000. Sementara yang diberikan kepada kita berapa? Rumah yang di Jalan Ronggo Warsito ini berapa miliar? Ruko yang di Jalan Sudirman? Kebun sawit yang di mana? Teratak Bulu ada? Perhiasan yang di jari, di tangan, di leher, berapa banyaknya? Yang disimpan emas batangan, ada nyimpan emas batangan? Kemudian Allah minta 2.500.000 saja. Itu pun berat untuk diberikan. Apabila merasa berat untuk memberi, sementara kita mengakui kemurahan Allah yang maha mulia yang memberi semuanya untuk kita, nah, itu menunjukkan hati kita itu keras. Setiap tahun satu bahagian. Sudah cukuplah satu bahagian itu, Ustaz. Padahal sebenarnya 1 ekor kerbau bisa 7 bahagian kan?
Kalau ikut Rasulullah, kalau mau juga mengikuti Rasulullah, Rasulullah berkorban berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta itu berapa tuh? Sekarang 1 ekor unta itu lebih kurang 25 juta. 25 juta. Kalau 100? Allah. Pernah tak terdengar di Pekanbaru ini orang yang berkorban 100 ekor kerbau? Pak Gubernur? Pak Wali Kota? Orang kaya? Siapa paling kaya Pekanbaru ini? Untuk mengukur keras dan lembutnya hati seseorang adalah ketika memahami Allah itu maha mulia, Allah maha pemurah, yaitu ketika memahami kemurahan Allah yang ada padanya, kemudian Allah minta sebahagian saja, sedikit dari yang banyak, kemudian berat pula untuk memberikan, bermakna pertanda hati itu keras. Agak-agak lah, itu kan tadi Nabi Adam ya, anaknya Qabil dan Habil. Berikutnya lagi syariat berkorban, ini karena berapa hari lagi, mungkin lebih kurang 2 minggu lagi, lebih sedikit kita berkorban. Nabi Ibrahim alaihi salam awalnya tak punya anak, menanti kehadiran anak, tak kunjung lahir anak, usia pun dah lanjut, tak dapat anak. Kemudian berumah tangga dengan Siti Hajar, dapat anak bernama Ismail, dan besar pula Ismail, sudah mulai remaja, bisa membantu Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, menyampaikan kebenaran. Bermimpi pula Nabi Ibrahim. Dalam mimpi itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Adalah hak Nabi Ibrahim untuk bersama dengan anaknya, bersenang-senang dengan anaknya. Hak Nabi Ibrahim, karena Allah beri anak itu kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Allah ingin Nabi Ibrahim menyerahkan kembali anaknya itu dengan menyembelihnya. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anak, aku bermimpi, dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kira-kira kita lah, itulah anak yang kita punya. Anak tunggal, sibiran tulang. Cie itu anak yang tak ada lain. Lagadang pula anak laki-laki. Baik pula perangai, suka membantu kita. Kalau Allah ambil kembali, bagaimana hati kita? Allah Maha Mulia. Maka jangan terpedaya, jangan tertipu. Apabila Allah memberi, kemudian Allah meminta kembali, maka tujuan sebenarnya adalah supaya kita mengenal Allah yang memberi dan mengambil kembali. Mengenal Allah yang memberi dan mengambil kembali, itu yang penting. Anak itu datang dan pergi, harta itu datang dan pergi. Yang penting itu adalah jangan sampai luput atau lenyap dari pandangan kita, dari ingatan kita, siapa yang memberi dan siapa yang mengambil. Nabi Ibrahim mengenali Allah yang memberi anak dan yang meminta kembali anak itu. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Ayah akan mendapati aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Nabi Ismail rela untuk disembelih. Falamma aslama, ketika mereka berdua berserah diri,
Nabi Ibrahim berserah diri, siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail pun juga berserah diri, siap untuk disembelih. Ketika kedua-duanya telah berserah diri, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya yang telah berserah diri itu menanggung beban derita. Maka Allah ganti anak itu dengan kibas, seekor sembelihan yang agung. Nabi Ismail tak jadi disembelih. Fafadainahu bidzibhin azim. Jadi sebenarnya ketika kita memahami Allah itu Maha Pemurah yang banyak memberi pemberian kepada kita, kemudian Allah minta kembali sebahagian, sebenarnya Allah mau memberikan yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih berharga lagi dari yang telah diminta itu. Allah Maha Pemurah. Tapi manusia, ini kalau ada kata tapi ini berarti yang akan disampaikan ini apa nih? Kontras dengan yang sebelumnya. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ini manusia yang keras hati, tak memiliki hati yang lembut. Adapun manusia yang keras hatinya apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemberian-pemberian yang banyak dari sisinya yang Maha Pemurah, Maha Mulia, fa akramahu wa na'amahu, dan Allah beri nikmat-nikmat yang banyak kepadanya, ia pun berkata Rabbi akraman, Allah Tuhanku memuliakanku. Senang dia ketika itu. Ketika diberi senang, ketika Allah ambil kembali. Sambungan ayat. Apa sambungan ayat? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun ketika Allah uji dia dengan kesempitan rezeki, Allah ambil sebahagian dari yang telah diberikan, maka ketika itu ia berkata, Allah telah menghinakanku. Dia tak lagi memuliakan Allah. Ini pertanda hati keras. Orang yang memiliki hati yang keras seperti ini adalah orang yang tertipu, terpedaya. Sebenarnya pemberian-pemberian Allah dari yang Maha Pemurah kepada kita itu adalah sebagai ujian. Maka mesti berhasil kita dalam ujian itu. Ya ayyuhal insan, surah Al-Infitar ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Rabbikal Karim, Tuhanmu yang Maha Al-Karim, yang Maha Mulia. Apa yang menyebabkanmu terpedaya dari Tuhanmu yang Maha Mulia? Apa yang buatmu terpedaya sehingga tidak memuliakannya? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. 3. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu Allah lah yang menciptakanmu. Dah kembali lagi ke ayat yang pertama tadi, dari tidak ada menjadi ada. Fasawwaka, menyempurnakan penciptaanmu. Sempurna penciptaan kita ini, badan kita sempurna dengan semua organ tubuh yang ada di badan, sempurna. Ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ada ginjal, ada usus, semua lengkap. Kira-kira kalau ada satu aja yang tak ada dalam tubuh kita itu bagaimana kita? Fa'adalak. Adalak itu ada keseimbangan. Paru-paru kita ada berapa? Ada 2 ya, kiri kanan. Kalau satu aja Allah beri macam mana ya? Yang kanan saja tak ada keseimbangan. Dari siapa pemberian yang sempurna,
yang seimbang yang ada pada tubuh kita ini, dari siapa datangnya itu? Allah yang Maha Pemurah. Allahu Akbar. Baru kita tahu tentang diri kita ini kalau kita diuji oleh Allah dengan penyakit, baru kita tahu, baru terasa. Allah tetapkan panas kita itu. Panas tubuh kita ini biasa normal berapa? Kira-kira kalau diberi 45 derajat macam mana? Oh. Mulai kita risaukan, kompres, paracetamol, apalagi risau kita. Allah yang menormalkan suhu kita ini. Denyut jantung kita itu berapa? Hitungannya normal. Kalau Allah cepat kan denyut jantung itu tumbang kita. Sekarang ini dengan aturan nafas kita, adalak itu maknanya Allah beri keseimbangan dari sisi Allah yang Maha Pemurah Karim, yang Maha Mulia. Maka ketika kita melihat diri kita ini, maka teringatlah Allah yang Maha Mulia. Teringat Allah yang Maha Mulia, tersadarlah bahwasanya kita adalah makhluk yang tinggal nyambung aja lagi nih. Ketika kita mengingat Allah dari diri kita ini, kita bisa mengingat Allah. Jadi diri kita ini bisa menjadi sarana untuk mengingat Allah. Karena kepada Bani Israel itu Allah menyebut nikmat itu untuk mengingat Allah. Ya Bani Israil azkuru nikmati nikmatku. Wahai Bani Israel, ingat nikmatku, niscaya kamu akan mengingatku. Jadi mengingat Allah itu bisa melalui melihat nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Kalau kita meyakini, menyadari bahwasanya Allah adalah Maha Mulia, Maha banyak memberi, maka kita akan menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang hina. Ketika kita menyadari Allah adalah yang Maha Pemurah, Maha Mulia, maka kita adalah makhluk yang hina. Maka janganlah menepuk dada. Kalau tidaklah karena saya, Allah, sayalah yang menjadikan semua ini jadi. Ini orang yang bahasanya seperti ini adalah orang yang berhati keras. Kalau ada terdengar oleh kita orang yang berkata seperti itu, tak lama sebentar saja orang akan lari daripadanya. Karena setiap orang yang berhati keras, orang akan menjauh daripadanya. Maka kita belajar di sini adalah ini bukan untuk menunjuk orang lain, kita mengaji untuk diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita terus berusaha mendapatkan kelembutan hati, yaitu dengan menghinakan diri di hadapan Allah yang Maha Mulia melalui kemurahan Allah yang ada pada diri kita. Yang ada pada diri kita ini ya, tak terhingga banyaknya ini. Apalagi kalau berkaitan dengan orang lain. Masya Allah. Pada waktu kita bawa jenazah mak ke kampung, ke danau, di depan mobil kita itu, mobil ambulan itu, ada forrider. Di depan forrider itu ada satu motor tak pakai plat, tak ada plat. Yang bawa 2 orang tak pula pakai helm, bawa bendera Kemalangan tuh. Siapa yang mereka berdua tuh? Preman Jalan Pangeran Hidayat. Preman.
tapi menghantar sampai ke kampung sana pakai motor. Yang motor itu saya khawatir tak sampai ke kampung, sampai juga akhirnya. Tapi di Sungai Pinang habis bensinnya. Habis bensin. Kemudian dia singgah, kita tengok tambah bensinnya, dia kejar lagi. Kita merasakan ada kemurahan Allah kepada kita. Banyak orang yang membantu, sampai kepada orang yang kita lihat mereka ini biasa-biasa saja, tapi membantu luar biasa. Maka kita menjadi menghinakan diri di hadapan Allah yang maha mulia. Bukan kita yang menentukan itu, yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, luar biasa. Kalau kita lihat hidup ini terlalu mudah untuk mendapatkan dalil bukti kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal lagi mata itu melihat atau tidak, telinga itu mendengar atau tidak, hati itu merasakannya atau tidak. Karena ada banyak yang memiliki mata tapi tak melihat, ada yang banyak memiliki telinga tapi tidak mendengar, ada yang memiliki hati tapi tidak merasa. Ada ayatnya ini yang menyebutkan ini? Ada. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya telinga, la yasma'una biha. Punya hati tapi tidak memahami dengannya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata yang di kepala itu yang tak melihat, tetapi yang tidak melihat adalah mata yang ada di hati. Masya Allah. Bah, cukup masuk Isya. Alhamdulillah. Dengan demikian tersampaikan sudah pengajian pada judul yang kedua, yaitu Allah yang maha mulia. Kita menghinakan diri di hadapannya melalui kemurahan Allah yang maha mulia yang ada pada diri kita dan yang ada di alam semesta ini. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hati kita hati yang lembut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.